berarti panen kita di akhirat semakin sedikit. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau bisa panjang umur tetapi dalam ketaatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang yaitu orang yang panjang umur dan baik apa? Amalnya. Karena secara perhitungan, kalau kita perhitungan, orang yang panjang umur dia melakukan ketaatan dan dia pasti terjerumus dalam maksiat, namanya manusia. Tapi kalau dia melakukan satu ketaatan minimal 10 kali lipat pahalanya. Bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Tapi kalau dia maksiat dihitung cuma satu. Saya bukan bilang kalau gitu maksiat banyak masih menang, enggak. Cuma saya taruhlah seorang berusaha bertakwa kepada Allah dan dia terjatuh dalam dosa, dia tobat, dosa, bertobat. Taruh dia terjatuh dalam dosa, dia pun satu dosa dihitung satu maksiat satu dosa. Tapi kalau kebaikan, satu kebaikan dihitung minimal berapa? 10 kali lipat. Sehingga bertambah umurnya, bertambah amalnya, maka semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan bosan untuk beramal soleh, ya, karena subhanallah kita kalau beramal sedikit di dunia, maka ganjarannya sempurna dan abadi. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat subuh, yaitu 2 rakaat salat sunnah subuh, qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita salat 2 rakaat paling 3 menit, 2 menit, ternyata ganjarannya adalah kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, bahkan abadi, ganjaran yang abadi. Maka kita jangan sampai berhenti beramal, terus beramal. Oleh karena kita sadar bahwasanya setiap detik yang kita lewati adalah ladang pahala yang bisa kita optimalkan, kita tidak buang-buang, sehingga kita bisa continue dalam beramal soleh. Dan jangan pernah kita meremehkan amal soleh apapun. Rasulullah SAW melarang. Kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Janganlah kalian meremehkan amal soleh apapun, kebaikan apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Ternyata dalam contoh ini Rasulullah SAW menyebutkan amal soleh yang bukan dalam bentuk baca Quran, sholat, tetapi amal soleh muamalah. Itu senyum ketika bertemu dengan saudara yang mungkin dianggap sepele, tapi kata Nabi jangan pernah sepelehkan. Yang penting kamu senyum karena Allah Subhanahu wa taala pasti ada perhitungannya. Allah tidak akan lupa hal tersebut dan pasti tercatat dan pasti ada ganjarannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebajikan meskipun seringan dzarrah, dia pasti melihat hasilnya. Mungkin kita tidak peduli, kata Nabi, jangan remehkan amal sekecil apapun, seringan apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum. Oleh karenanya sedekah pun jangan disepelekan. Kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Maksud hadis ini bukan Rasulullah ngajarin kita untuk pelit, tidak. Tetapi Rasulullah mengajarin kalau kalian punya harta sedikit dan hanya punya 1 penggal korma, maka jangan merasa remeh untuk bersedekah meskipun hanya sepenggal korma. Apapun yang bisa kita berikan, kalau itu bermanfaat, berikan. Meskipun mungkin tidak bernilai besar di mata orang, tapi bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Sungguh sekeping dirham bisa mengungguli 100.000 dirham. Kok bisa? Kata para sahabat, 1 keping dirham bisa mengungguli 100.000 dirham. Maka Rasulullah menjelaskan, ada seorang punya harta cuma 2 dirham. Kemudian fakhtara ahsanahuma, kemudian dia ambil dirham yang paling terbaik. Karena dulu dirham dalam bentuk keping, maka dia pun fatasaddaq ajwadahuma, maka dia pun bersedekah dengan dirham yang terbaik. Maka dengan demikian dia telah bersedekah dengan setengah hartanya. Sementara yang satu dia punya dirham mungkin jutaan dirham. Crazy rich. Super kaya. Ketika dia ambil 100.000 dirham tidak ada nilainya dengan apa yang tersisa. Maka yang pertama bisa jadi unggul. Kenapa? Dia bersedekah padahal dia lagi butuh dengan harta tersebut. Dan dia bersedekah ternyata setengah hartanya. Dan dia pilih kepingan dirham yang terbaik. Berbeda dengan yang kedua, mungkin harta dia sangat banyak dan dia tidak butuh dengan 100.000 dirham. Dan dia bersedekah berbeda dengan hati dari orang yang pertama yang bersedekah dengan penuh perhatian, maka bisa jadi
satu keping dirham mengungguli 100.000 keping dirham. Makanya Ibnu Mubarak berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, dan betapa banyak amal yang besar jadi kecil nilainya gara-gara niat yang salah. Maka seorang berusaha dalam hidup ini beramal soleh, terus beramal, karena kalau semakin banyak amalnya maka semakin tinggi levelnya di surga. Sebagaimana kita ketahui, para ulama berkata, an-najatu minan nar bimaghfiratin minallah. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. Dukhulul jannah birahmatin minallah. Adapun masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi level di surga. Waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Tetapi level-level di surga tergantung dengan amal. Allah mengatakan, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat berdasarkan amal mereka. Kata Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga berdasarkan amal kalian. Allah berfirman, ya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah bersenang-senanglah di surga dengan sebab amal soleh yang kalian lakukan selama di dunia. Maka kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab. Sekarang kita bisa beramal, tidak ada yang hisab kita. Godan hisabun bila amal. Besok kita cuma bisa dihisab dan kita tidak bisa beramal soleh lagi. Nah, sekarang kita masih hidup, masih bisa beramal, maka semangat beramal. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka sudah nggak bisa beramal lagi. Ya, kalau kita tanya sama mereka, mungkin mau pingin apa? Mereka pingin hidup untuk beramal. Ya. Lihatlah bagaimana Allah kisahkan seorang yang akan meninggal dunia, maka dia ingin bisa beramal. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin. Berinfaklah kalian sebelum datang kematian ajal kepada salah seorang dari kalian, maka dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar aja, aku ingin ditunda, jangan mati sekarang. 10 menit, 15 menit, buat apa? Fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian jika telah datang ajal seseorang. Allah khabirun bima ta'malun. Allah Maha tahu tentang apa yang kalian kerjakan. Itu angan-angan orang yang menghadapi sakaratul maut. Angan-angannya apa? Ingin ditunda kematiannya, ajalnya barang sebentar. Buat apa? Untuk bisa beramal soleh. Untuk bisa beramal soleh. Ada riwayat, ada seorang salaf, dia menjenguk orang mati. Kemudian setelah itu dia sholat dengan sholat yang biasa-biasa, tidak begitu serius. Kemudian dia tidur. Dalam mimpinya, orang mati tersebut bicara sama dia. Kau tadi sholat biasa-biasa saja, tidak serius. Saya ingin bisa sholat seperti itu, meskipun tidak serius. Yang penting bisa sholat. Karena orang mati sudah tidak bisa beramal lagi. Mumpung kita masih hidup, maka bagaimana kita bisa menjadikan amal kita kontinu dan kita tidak bosan. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya syaitan, iblis, dan ada makhluk namanya manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah beribadah tidak pernah bosan. Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Bahwasanya para malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam. La yafturun, tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak pernah lemas, tidak pernah loyo. Kemudian dalam ayat yang lain, la yas'amun, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Itu malaikat bertasbih, berzikir, tidak berhenti-henti. Mereka terus bertasbih, berzikir, dan tidak pernah bosan. Setiap diperintah oleh Allah pasti tunduk. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa tidak membangkang atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ini malaikat tidak pernah letih, tidak pernah bosan untuk beribadah. Lawannya setan, tidak pernah letih, tidak pernah bosan untuk godain kita. Tidak pernah. Sampai datang dalam hadis, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena setan tidak tidur siang. Kenapa setan tidak tidur siang? Supaya terus godain antum. Dia tidak mau istirahat, karena semangat untuk menggoda manusia agar menemani dia di neraka Jahannam. Kata Nabi SAW, inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqih. Sungguhnya setan nongkrong di
tempat jalannya anak Adam. Anak Adam mau kemana saja dia tongkrongin. Mau sedekah dia halang-halangi, ditakut-takutin. Nanti kau miskin, kebutuhan anak-anak masih banyak, perusahaan masih butuh ini, masih butuh Dia mau haji, setan bisikin, nanti aja tahun depan, sekarang masih kondisi ekonomi tidak bisa. Akhirnya ditunda amalan. Dia terus. Apapun kita mau kemana, ada setan nongkrong. Dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin." Sungguh benar-benar ya Allah, aku akan datangi anak-anak Adam. Aku goda dari depan, aku goda dari belakang, aku goda dari kanan, aku goda dari kiri, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Banyak dari hamba-hamba Allah tidak beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, wahai keluarga Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kalian diberi nikmat, banyak beramal. Kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Hanya sedikit dari hambaku yang beramal. Bosan beramal, berhenti beramal. Banyak manusia seperti itu. Jadi malaikat tidak bosan beribadah kepada Allah, setan juga tidak bosan menggoda manusia. Setan mana capek godain antum, dia enggak capek. Dia senang, bahagia kalau antum bisa nemani dia di neraka jahanam. Itu cita-citanya. Tidak pernah bosan. Kita manusia memiliki sifat letih, kita memiliki sifat kebosanan. Kita semua menyadari akan hal tersebut. Makanya kita harus bisa memanage amal kita agar kita tidak bosan, agar semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, atau gampangannya semakin bertambah usia, umur semakin habis. Semakin waktu kita bertemu dengan Rabbul Alamin semakin dekat. Kita ingin bertambah usia juga bertambah amal saleh. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak pernah menyesal seperti penyesalanku terhadap hari di mana mataharinya terbenam, suatu hari di mana mataharinya terbenam, ajalku semakin berkurang, semakin dekat bertemu dengan Allah, sementara amalku tidak bertambah. Itu hari yang paling disesalkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini renungan bagi kita semua. Kita sekarang bertambah usia, rambut semakin putih, pandangan semakin lemah, pendengaran semakin budek, mulai muncul asam urat, kolesterol semakin nampak, penyakit mulai sinyal-sinyal mulai bunyi, salah gerak, encok. Terus amal kita bagaimana? Tanda-tanda kematian semakin dekat. Kata Allah, "Wa ja'akumun nadhir," telah datang peringatan, uban sudah kelihatan. Semakin beruban berarti semakin menuju kematian. Terus yang jadi pertanyaan, mana amal kita? Semakin bertambah atau tidak? Atau kita sudah bosan beramal, kita berhenti, semakin berkurang amalnya. Amal semau kita aja, kalau enggak ya sudah, enggak mau. Kita enggak bikin jadwal amal kita. Maka kita perlu memanage diri kita, karena kita ini makhluk yang disifati dengan kebosanan. Kita bukan malaikat, malaikat enggak bakalan bosan. La yafturun wa la yasamun. Tidak pernah letih, tidak pernah bosan. Nah, kita sedikit-sedikit bosan. Sedikit-sedikit bosan. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini nasihat buat saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat, mengingat usia kita yang semakin habis, umur kita yang semakin pendek, maka kita harus memanage diri kita agar kita tidak bosan. Baik. Di antara trik-trik atau tips-tips agar kita tidak bosan beramal. Yang pertama, dan ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beramal meskipun sedikit tapi continue. Beramal meskipun sedikit tapi continue. Lebih Allah sukai daripada banyak-banyak tetapi kemudian terputus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Saddidu wa qaribu." Tepatlah dan mendekatilah ketepatan. Seorang beramal soleh berusaha cuma dua kemungkinan. Pertama, tepat. Kalau bisa tepat, itu yang kita sukai. Benar-benar ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak bisa tepat, qaribu, dekatilah ketepatan. Mungkin kita tidak bisa ikhlas 100%, tapi tidak apa-apa, kita berusaha mendekati keikhlasan. Mungkin kita tidak bisa sesuai sunnah Nabi 100%, tidak apa-apa, yang penting mendekati sunnah Nabi SAW. Berusaha. Saddidu, tepatlah, au qaribu. Ibaratnya kalau kita anak panah, kalau sadat itu benar-benar terkena di tengah target, benar-benar kena tengah. Tapi kalau qaribu itu muqarabah, itu mendekati, tapi tidak meleset. Tidak meleset, mengenai meskipun tidak tepat tapi mendekati ketepatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu
annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu jannah. Ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Itu amal tidak bisa untuk membeli surga. Amal tidak bisa jadi tiket untuk beli surga. Bagaimana bisa mau bayar surga? Surga kenikmatan sempurna abadi. Coba bayangkan salat 2 rakaat sebelum subuh, ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi amal kita enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan di surga. Maka Nabi ingatkan, amal kalian tidak bisa masukkan kalian dalam surga. Kemudian kata Nabi, wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Yang paling kontinu meskipun sedikit. Ini kaidah, sedikit tapi kontinu baik. Seorang lebih baik dia salat witir tiap malam 1 rakaat daripada sekali-sekali salat witir 11 rakaat kemudian cuma seminggu sekali. Lebih baik sedikit tapi apa? Kontinu. Meskipun 1 rakaat. Saya punya kawan saya kenal, setiap saya ketemu dia kalau lagi salat Isya, dia pasti habis salat Isya, salat 2 rakaat, ba'da Isya kemudian 1 rakaat. Tidak pernah berubah, tapi dia tidak pernah meninggalkan salat witir. Saya bilang enggak apa-apa, mungkin dia tahu kesibukan dia, mungkin dia ada penyakit sehingga dia enggak bisa bangun malam. Tapi dia tidak pernah meninggalkan salat witir. Meskipun 1 rakaat tapi continue. Ini lebih Allah sukai daripada kita salat banyak-banyak tapi kemudian terputus. Yang lebih tahu mana yang Allah cintai atau tidak adalah Nabi SAW. Dan Nabi kabarkan sekarang bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah meskipun sedikit tapi continue. Baik. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Alqamah, qala sa'altu ummul mu'minin Aisyah. Kata Alqamah seorang tabi'in, aku bertanya kepada ibunda kaum mukminin itu Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya ummul mu'minin, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Aku bertanya, wahai ibunda, bagaimana sih dahulu amal salehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam? Apakah ada hari-hari Rasulullah khususkan untuk beribadah dalam sebulan? Mungkin Rasulullah khususkan ibadah hari tertentu dalam sebulan? Kata Aisyah, tidak ada Rasulullah khususkan hari-hari. Rasulullah selalu beramal. Ya, dalam sebulan Rasulullah beramal. Qalat la, kana amaluhu dimah. Amalnya Nabi adalah dimah. Dimah dalam sebagian penjelasan, dimah itu bahasa Arab artinya hujan rintik-rintik yang awet. Namanya apa? Dimah. Apa kalau bahasa kita? Hujan rintik tapi awet dia, enggak berhenti-berhenti. Dari pagi sampai malam, awet. Sedikit, bukan hujan deras yang kemudian selesai, enggak. Dimah itu bahasa Arab artinya hujan rintik-rintik tapi awet. Maka Aisyah memberi gambaran amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimah. Rasulullah sallallahu mengerjakan amal continue. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu yastati'u? Siapa di antara kalian yang mampu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa komitmen continue seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jarang. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha idza amilatil amal lazimathu. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha kalau sudah mulai suatu amal maka dia continue. Ini pelajaran bagi kita untuk planning sebelum kita beramal. Kapan kita mulai beramal, kita pikirkan dulu, saya bisa continue enggak? Kalau ada amal insidental sesekali atau amal yang continue, kita pilih yang bisa continue meskipun sedikit. Taruhlah misalnya orang nih Pak, ini ada anak yatim butuh sekian per bulan sekian. Ini ada anak yatim 10 satu orang 1 juta, jadi 1 bulan berapa? 10 juta. Ibunya juga janda-janda, 1 orang 5 juta. 10 orang berarti 50 juta. Mampu enggak 1 bulan 60 juta? Dia pikir, saya mampu enggak? Saya kayaknya enggak mampu, penghasilan saya sekian. Saya berpikir, planning. Saya pilih anak yatim 3, janda 1. Berarti berapa? Matematika enggak beres nanti. Anak yatim 3 berarti berapa? 3 juta. Janda 1 berapa? 5 juta. UMR. Jadi berapa? 8 juta. Oh, saya mampu 8 juta. Sudah, saya pilih ini karena menurut saya bisa continue. Ini dalil, makanya Rasulullah SAW, Aisyah juga demikian, istri-istri Nabi diajarin kalau sudah beramal continue. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha idza amilatil amala lazimathu. Adalah kebiasaan Aisyah kalau sudah mulai melakukan suatu amal maka dia continue. Nah, ini menunjukkan kita harus planning. Saya mulai misalnya sholat malam, saya sudah lama enggak sholat malam, pingin mulai sholat malam, tapi saya mau coba, bisakah saya sholat malam setiap hari 5 rakaat?
kayaknya bisa. Oke, laksanakan dulu 5 rakaat. Jangan langsung banyak-banyak. Khawatir kalau banyak-banyak kemudian terjungkal, tumbang. Coba sedikit yang menurut saya bisa continue. Nanti kalau sudah bisa continue, bisa komitmen, bisa konsisten, tambah levelnya, tambah kualitasnya. Tapi jangan langsung banyak-banyak. Sehingga kita dalam bersedekah, kita bilang saya bisa continue enggak? Daripada kita kasih seseorang banyak-banyak tapi kita enggak bisa continue, lebih baik kita sedikit-sedikit bisa continue. Saya ingin kasih uang sedekah sama bibi-bibi saya. Bibi saya ada berapa? Oh, ada sekian-sekian. Bisa setiap sebulan saya bisa kasih berapa? Oh, saya bisa kasih. Atau 3 bulan sekali saya kasih berapa? Ah, ini bisa, uang ini kena. Sudah, tiap 3 bulan kita kirim. Atau tiap bulan kita kirim. Saya bisa kasih kakak saya, kasih adik saya tiap bulan berapa? Kakak adik saya miskin. Saya hitung, saya mampu. Saya cuma mampunya kalau tiap bulan 2 juta. Sudah, jangan maksakan diri 1 bulan 10 juta tapi kemudian besok sudah tidak kasih lagi. Ini menunjukkan kita harus planning agar kita bisa menjalankan amal soleh meskipun sedikit tapi apa? Continue. Seperti itu. Saya ingin berbuat baik kepada tetangga. Apa yang saya bisa lakukan sama tetangga? Apa kasih sedekah atau kasih makanan? Saya bisa continue enggak? Ada kebutuhan sedekah kadang-kadang kita kasih besar sesekali, tapi kita cari sedekah yang continue, amal yang continue. Saya sekarang ingin baca Quran. Lagi semangat nih dengar kajian tentang keutamaan Quran. Saya ingin hari ini 7 juz. Tapi besok sudah enggak. Besoknya lagi enggak. Bulan depan enggak. Sampai hari Ramadan baru mulai baca Quran. Capek. Ternyata 7 juz 1 hari KO. Berarti enggak mampu. Baca coba sedikit. 1 halaman, 2 halaman. Tapi kita berusaha untuk bisa continue. Itu lebih disukai oleh Allah. Matematikanya siapa yang ngajarin? Matematikanya yang ngajarin Rasulullah SAW. Bukan matematika kita. Yang lebih tahu apa yang dicintai oleh Allah siapa? Rasulullah SAW. Yang dia ajarkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah meskipun sedikit tapi continue. Maka ini salah satu cara agar kita tidak bosan. Mengenali kemampuan kita, baik amal soleh, baik baca Quran, sholat malam, sedekah, silaturahmi. Kalau kita bisa continue, bagus. Bukan berarti menghalangi sesekali kita banyak, enggak, tetapi yang bisa continue kita jaga. Kita jaga. Saya bisa continue jenguk orang tua setahun sekali. Mungkin berapa setahun sekali? Saya enggak bisa maksa setahun 2 kali, ternyata saya enggak mampu. Mending setahun sekali tapi rutin. Sehingga dari awal sudah siapkan dana, setahun sekali saya jenguk orang tua, ya. Silaturahmi, menyenangkan hati mereka. Maka ini perlu kita planningkan. Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh harus kita planningkan agar kita sukses, agar kita meraih kecintaan Allah sebanyak-banyaknya. Baik. Ini yang pertama, sedikit tapi continue. Yang kedua, agar kita tidak bosan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang kita mampu, jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Sebagian kita mungkin membaca tentang sirah perjalanan hidup para salaf, bagaimana ibadah mereka luar biasa. Tapi kita perlu ingat, mereka mencapai level tersebut dengan perjuangan panjang. Dengan perjuangan panjang tidak langsung otomatis serta-merta menjadi demikian. Mereka perjuangan panjang sehingga mereka terbiasa, mereka naikkan level mereka sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka seperti itu. Ya. Nah, kita kalau mau tiru mereka langsung tidak bisa. Ya. Maksakan diri di luar kemampuan kita. Maka agar ibadah ini tidak membosankan, maka jangan melakukan ibadah yang berat di luar kemampuan kita. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah semampu kalian. Jangan maksakan diri. Dalam hadis, kana li Rasulullah sallam hasirun. Rasulullah punya semacam tikar. Hasir itu tikar, biasanya dibuat dari anyaman daun korma. Wa kana yuhajjiruhu minal lail fa yusalli fihi. Kalau malam hari Rasulullah sallam bikin tikar tersebut seperti kamar, yaitu ada pembatas sehingga Rasulullah fokus untuk ibadah di balik tikar tersebut. Mungkin beliau berdirikan atau beliau atur sedemikian rupa sehingga beliau bisa sholat di malam hari dihalangi oleh tikar tersebut. Faja'alan nasu yusalluna bi sholati. Ternyata orang-orang pada lihat. Kemudian mereka di balik tikar tersebut, mereka sholat bermakmum kepada Nabi SAW. Kalau di siang hari, wa yabsutuhu bin nahar. Adapun siang hari Rasulullah SAW menggelar tikarnya, kemudian mungkin beliau beribadah atau duduk untuk ketemu orang. Di malam hari tikar tersebut didirikan untuk seperti jadikan kamar untuk beliau beribadah. Fathabu dzata lailah. Ternyata suatu malam orang ramai ikut salat Nabi SAW. Nabi kalau salat lama. Ya. Faqala ya ayuhan nas. Maka Rasulullah ingatkan. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Itu kalian jangan langsung ikut saya seperti ini.
Ya, karena Rasulullah sholat lama. Kadang sholat malam 1 rakaat 3 surat. Rasulullah pernah sholat malam 1 rakaat surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Berapa juz itu coba? Al-Baqarah 2,5 juz, belum surat An-Nisa, belum surat Ali Imran. 1 rakaat. 1 rakaat. Rasulullah kalau dia bahagia dengan sholat malamnya. Bahkan Rasulullah SAW kalau sholat malam sendiri, terkadang Rasulullah SAW sekali jalan langsung 9 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat 9 baru tasyahud akhir. Tapi Rasulullah tidak pernah praktekkan itu ketika menjadi imam. Ini untuk amal dia pribadi. Ya, dia sudah mencapai level yang tentu sangat luar biasa. Ketika ada sahabat ingin ikut-ikutan ibadah pribadi Nabi, Rasulullah ingatkan, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukanlah amal yang kalian mampu. Ya, maksudnya jangan langsung seperti begini. Ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kenapa? Karena Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Allah tidak akan bosan berikan pahala kepada kalian sampai kalian sendiri bosan beramal saleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna ahabbal a'mali ilallah ma duwima alaihi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu. Itu Rasulullah ingin jelaskan, cara kalian sholat malam panjang-panjang seperti ini, kalian tidak bakalan kontinu. Tidak seperti Nabi SAW. Wa in qalla, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Wa kana alu Muhammadin SAW idza amilu amalan athbatu. Adapun dan adalah istri-istri Nabi SAW kalau sudah melakukan satu amalan mereka kontinu. Saya katakan tadi, ini sunnah Nabi dan diikuti oleh istri-istrinya. Ini dalil bahwasanya mereka kalau ingin melakukan amal mereka planning, mampu enggak kontinu atau tidak. Dan di antara amal yang buat kita tumbang adalah terlalu berat sehingga kita mencoba sebulan ternyata enggak kuat, akhirnya kita tumbang. Dan itu suatu perkara yang kurang baik, ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, la takun misla fulan kana yusallil lail fatarakahu. Jangan kalian seperti si fulan. Dulu dia sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Tercela orang sudah kontinu, kemudian dia berhenti. Ya kecuali ada halangan seperti sakit atau yang lainnya. Sudah biasa sedekah, kemudian berhenti. Itu kurang bagus. Maka seorang planning, dia berusaha melakukan amal yang dia berusaha menjaga amal tersebut semaksimal mungkin sampai benar-benar dia tidak mampu, ada halang atau dia meninggal dunia. Oleh karenanya, wa kana alu Muhammadin adalah istri-istri Nabi SAW. Idza amilu amalan, kalau sudah melakukan satu amalan, asbatu, maka mereka komitmen, konsisten. Kita dapati guru-guru kita seperti itu. Seperti guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kalau sudah buka kajian kitab, dia pasti kaji sampai selesai. Tidak ada putus tengah jalan. Dia sudah tahu ini kitab ini bisa selesai atau tidak, dan dia sudah perkirakan, ya, ini pantas diikuti oleh orang-orang atau tidak. Bahkan pernah beliau mensyarah Al-Adabul Mufrad sampai entah berapa, 5 tahun, 6 tahun, bertahun-tahun beliau syarah, atau 8 tahun, saya lupa, baru selesai. Tapi beliau tidak berhenti. Karena kalau sudah mulai suatu amalan, beliau continue. Beliau apa? Continue. Ini contoh yang kita lihat dalam dakwah. Kalau sudah mulai satu kajian rutin, beliau tidak berhenti kecuali sampai selesai. Ini contoh, ya. Maka begitulah tradisi di keluarga Nabi, tradisi Nabi Muhammad SAW, dan tradisi istri-istri beliau. Kalau sudah melakukan satu amalan, maka continue. Maka saya katakan tadi, kalau kita mulai berpikir untuk berbuat baik kepada tetangga, mulai kita pikir amal apa yang saya bisa continue. Ada namanya ide spontanitas, ada. Itu tidak apa-apa, kita lakukan. Tetapi ada yang kita pikir agar ini amal yang lebih dicintai oleh Allah, bukan yang spontanitas. Spontanitas dicintai Allah, tapi lebih dicintai. Bagaimana bisa continue? Saya mau silaturahmi, saya mulai pikir gimana cara saya silaturahmi yang bisa continue. Ya. Ada kebutuhan dadakan, spontanitas, oke. Tetapi yang continue lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Oleh karenanya jangan melakukan amalan yang kita merasa terpaksa. Antum perhatikan salat Nabi, kalau kita belajar sunnah Nabi tentang salat, semua gerakan Nabi menunjukkan semangat. Rasulullah kalau takbir, tangannya di telinga, Allahu Akbar, semangat. Jarinya jelas, tegas seperti ini. Kalau ruku dengan benar-benar lurus, sampai dikatakan kalau diletakkan air tidak bakalan tumpah karena punggung Nabi lurus. Rasulullah salat tidak ada kepala miring sebelah kanan, kepala miring sebelah kiri, kaki kanan lebih tinggi, kayak ini tidak ada. Allahu Akbar gini tidak ada. Rasul angkat Allahu Akbar, menunjukkan beliau semangat ketika beribadah.
Dan beliau berkata, "Ya Bilal, arina bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi ibadah dengan semangat. Kita sedang berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, bukan acuh tak acuh, tapi serius kita sedang beribadah kepada Allah. Jangan kita terpaksa sehingga merasa ini ibadah kok kayak gini ya, ini kok berat sekali. Jangan. Sebagian orang ngajak anaknya, misalnya, langsung melakukan ibadah yang susah sekali. Dia aja kesusahan, apalagi anaknya. Besok anaknya udah tobat. Saya nggak mau lagi ibadah seperti ini, Pak Ayah. Saya nggak menyangka ternyata seberat ini. Tobat. Nggak mau lagi itikaf lagi di Mekah. Tobat. Karena sudah tahan pipis, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, makan nggak bisa. Kasihan anak-anak. Artinya kita ada tahapan mereka bisa ke situ, tapi tidak langsung kita paksa. Jangan sampai mereka merasa beban, ibadah itu merasa beban. Memang namanya ibadah, namanya taklif, ada beban, tapi bisa dijalankan. Adapun merasa berat sekali, maka ini jangan. Maka ini jangan. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis, dakhala Rasulullah SAW al-masjida wa hablun mamduh baina sariyataini. Suatu hari Rasulullah SAW masuk di Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah melihat ada tali yang terikat di antara dua tiang seperti ini. Rasulullah heran, kok ada di masjid ada tali? Kata Rasulullah SAW, "Ma hadha?" Apa ini? Tali apa ini? Qalu li Zainab. Ini talinya Zainab, istri Nabi, Zainab bintu Jahsy. Saking semangat ibadahnya. Kalau kita punya istri begini, Masya Allah, semangat sampai sholat malam pegang-pegang. Apa katanya? Tusalli fa idza kasilat au fatarat amsakat bihi. Zainab bintu Jahsy kalau sholat malam sudah capek, dia bergantung dengan tali tersebut, saking semangatnya. Bukan sebagian wanita saking semangatnya sampai lihat WhatsApp, sampai ngantuk-ngantuk masih lihat Shopee, sudah ngantuk-ngantuk masih saking semangatnya. Dahulu sahabat saking semangat sehingga direm oleh Nabi. Kita hidup di zaman tidak ada semangat, itu masalahnya. Sebenarnya hadis di sini cocok buat siapa? Buat orang-orang yang terlalu semangat. Sehingga direm. Kita sekarang hidup di zaman kita ini yang tidak semangat, yang perlu disemangati. Sampai Rasulullah istri Nabi Zainab bintu Jahsy, kalau capek beliau berpegang kepada tali untuk sholat malam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hullu, lepas itu tali." Sumakal Rasulullah SAW bersabda, "Liyusalli ahadukum nasyatahu, fa idza kasila aw fatara falyaqud." Seorang sholatlah sesuai dengan semangatnya. Kalau dia capek, maka dia duduk. Jangan paksa. Sholat malam boleh duduk, boleh atau tidak? Boleh. Zaman kita sakit, kemudian kita paksa berdiri, aduh, yang penting pahalanya banyak. Allah juga tidak begitu-begitu banget maksudnya. Ingin kau tersiksa untuk beribadah kepada Allah? Enggak juga. Enggak juga. Yang kau pikir saya semakin mampu, semakin enggak. Rasulullah bilang, kalau kau capek duduk, istirahat, nanti semangat, lanjut lagi. Sama, Rasulullah kalau seorang sholat dalam keadaan ngantuk, kata Rasulullah, falyarqud, tidur. Jangan sampai dia sholat ngantuk-ngantuk, kemudian dia ingin mendoakan kebaikan, ternyata dia mendoakan keburukan untuk apa? Dirinya. Ya. Salah doa. Istirahat, pasang alarm, bangun lagi, segar lagi, sholat. Jadi, ini diantara cara agar kita bisa continue dalam beribadah, jangan maksakan diri melakukan ibadah yang berat-berat. Jangan melakukan ibadah yang berat-berat, tapi kita beribadah dengan semangat. Yang kita, mohon maaf, ada happy ketika beribadah ketika itu. Kita bantu anak yatim, ada happy, lanjutin, lagi senang dibantu anak yatim. Kita ikut kajian, kita semangat, ada bahagia Allah berikan. Nah, itu lanjutin, itu yang bisa berkesinambungan. Kita baca Quran pada subuh 3 halaman, semangat, senang. Tapi kalau paksa, kamu cuma sedikit, tambah lagi 2 juz. Besok udah nggak ngaji lagi. Sehingga kita baca Quran kok nggak habis-habis, panjang kali firman Allah ini, nggak habis-habis. Tapi kalau kita baca dengan semangat, nanti kalau kita sudah bisa komitmen, continue, semangat kita bertambah, tambah levelnya nggak apa-apa. Jangan langsung baca seorang salaf ibadahnya luar biasa, kemudian kita tiru, kita nggak mampu. Lihatlah bagaimana Mansur bin Zadan dalam biografinya disebut oleh Az-Zahabi. Idza qila lahu anna malakal maut bil bab, kalau dikatakan kepada Mansur bin Zadan, malaikat maut sudah ada di pintu ingin cabut nyawamu, dia tidak mampu tambah amalan. Karena sudah padat. Mau suruh tambah zikir lagi udah nggak bisa, karena amal dia tidak ada yang terbuang 1 detik pun. Ya, kita ingin seperti dia, ya nggak bisa langsung lah. Kita masih ada refreshing, lihat berita,
masih ada refreshing, ngobrol sama istri, masih ada. Kita nggak bisa. Oleh karenanya berusaha kita lakukan amal yang kita happy. Contoh kita ngaji, benar kita bukan milih-milih yang kita senang. Ada kajian yang kita, oh kalau sama Ustaz ini kita kok bisa nyaman, kita bisa ngerti, udah continue. Berarti kita bisa continue. Tapi kalau ikut satunya, pening terus. Akhirnya Ustaz ngomong kita tidur. Ya, cari ibadah yang bisa kita semangati. Kata Rasulullah SAW, liyusalli ahadukum nasyatahu. Ini meskipun terkait dengan sholat, beribadahlah sholat dengan sesuai dengan semangatnya. Namun kita bisa kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain. Ketika ibadah kita mampu lakukan, maka kita bisa continue. Baik. Di antara tips berikutnya agar ibadah kita bisa continue dan tidak bosan, harus ada waktu istirahat. Harus ada waktu istirahat. Memang ada hari-hari spesial yang di mana kita habis-habisan, seperti 10 terakhir bulan Ramadan, ya kita mungkin agak lebih semangat daripada sebelumnya, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan pahalanya luar biasa. Ada hari seperti itu, tapi tidak semua hari seperti itu. Ada refreshing, ada istirahat. Dalilnya dari Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud, perawi mengatakan, karena Abdullah bin Mas'ud yudzakkiruna kulla yaumin khamis, kulla yaumi khamis. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberi kami ujangan setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, ada seorang berkata, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman," itu Ibnu Mas'ud, "inna nuhibbu haditsaka wa nashtahihi." Kami senang dengan ceramahmu dan kami ingin ditambah. Wala wadidna annaka haddattsana kulla yaum. Kami ingin kau bikin kajian tiap hari. Kajian tiap hari. Kami senang pembicaraan bagus, menarik. Bikin tiap hari. Jangan cuma sepekan sekali hari Kamis. Faqala, apa kata Ibnu Mas'ud? Dia juga ingin pahala, tapi ada hal yang dia perhatikan maslahat. Kata dia, "Ma yamna'uni an uhadditsakum illa karahiyatu an umillakum." Saya tidak terhalangi untuk menyampaikan kajian tiap hari kepada kalian, kecuali saya khawatir saya membosankan kalian. Saya membosankan kalian. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam. Adalah Rasulullah sallam memilih hari-hari, perhatian sama kami, memilih hari-hari untuk menyampaikan wejangan. Tidak setiap hari. Adapun nasihat Nabi setiap hari, tapi berupa kajian khusus untuk menyampaikan wejangan tentang targhib wa tarhib, maka Rasulullah tidak tiap hari. Adapun dalam kondisi lagi perjalanan ada momen-momen tertentu Rasulullah kasih nasihat, tapi khusus kajian untuk ujangan maka Rasulullah tidak tiap hari. Apa kata Ibnu Mas'ud? Karahiyata as-sa'amati alaina. Rasulullah khawatir kami bosan. Rasulullah SAW khawatir kami bosan. Maka Rasulullah SAW adalah muallim yang terbaik, murabbi yang terbaik. Dia tahu kondisi manusia. Bahwasanya kita bukan seperti malaikat, kita juga ditimpa dengan kebosanan. Maka Rasulullah SAW memilih waktu-waktu yang pas agar bisa orang mendengar kajian dengan terus apa? Semangat ya. Dengan terus semangat ya. Sampai sebagian ummahat protes, "Abi kajian terus. Pagi kajian, siang kajian, ajak sore kajian. Besok lagi ngajak kajian. Besok lagi bikin kajian di rumah." Besok kapan istirahatnya? Janganlah semangat-semangat, mumpung masih ada umur. Iya, tapi kesemangatan akhirnya terjungkal. Sehingga maslahat tidak kita dapatkan. Kita tahu kondisi keluarga kita, kondisi anak-anak kita, tidak bisa kita paksakan sehingga mereka akhirnya tumbang, sehingga mereka ngaji dengan jengkel. Jangan. Pelan-pelan. Jangan kita paksa melebihi kemampuan mereka. Melebihi kemampuan mereka. Maka sampai Ibnu Mas'ud pun kasih kajian dengan ada jedanya. Sepekan sekali, ada waktu istirahatnya, sehingga seorang tidak bosan dan bisa continue dalam beramal saleh. Ya, alhamdulillah kita ada banyak hal, kita bisa ada waktu hiburan misalnya dengan olahraga sambil niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ada waktu hiburan misalnya kuliner untuk niat karena Allah supaya tidak bosan. Ada waktunya kita seperti itu ya. Ada waktunya kita refreshing jalan-jalan, ada liburnya, tidak terus-menerus. Sebagian anak-anak di pondok, sudah di pondok, ketika pulang liburan, dikasih PR murojaah tiap hari, setoran sama orang tuanya. Anak-anak bilang, kapan liburnya? Nggak ada libur, di pondok. Setengah mati, di rumah juga setengah mati.
Sampai sebagian anak-anak jengkel, dia bilang pondok itu adalah penjara suci. Dianggap penjara, udah masuk penjara. Jangan mereka kasih refreshing agar mereka semangat lagi ke pondok. Harus lihat psikologi anak-anak. Ya. Maksa kalau harus hafal. Kalau anaknya cerdas dia bilang, "Abi memang hafal juga." Enggak sih. Makanya Abi ingin kamu hafal. Loh kok saya jadi korban, saya harus hafal, Abi dulu enggak hafal. Abi hafal juga dong. Abi udah terlanjur tua ya, alasan lagi banyak alasan. Gimana anak kita suruh berkorban habis-habisan, kita malas-malasan. Kalau kita enggak hafal Quran, jangan anak kita jadi korban. Maksudnya jangan korbankan, mereka juga butuh istirahat, mereka juga butuh refreshing sehingga mereka tidak bosan. Dan banyak sekarang fenomena orang begitu keluar dari pondok rusak. Banyak kejadian. Tadi keluar dari penjara, begitu keluar sudah, wah happy sudah jilbab dilepas, ada yang sudah tidak sholat, kasihan. Karena kejemuan yang selama ini mereka dapatkan. Maksud saya, kita ada sedikit memaksa, tapi jangan sampai memaksa berlebihan sehingga mereka merasa bosan dan jengkel dengan ibadah yang mereka lakukan. Baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna hadha dina yusrun. Sungguhnya agama itu mudah. Kata Allah, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama kalian susah. Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian, Allah ingin kemudahan bagi kalian. Kata Nabi, inna hadha dina yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang terlalu semangat, ekstrim dalam beribadah, kecuali akan dikalahkan oleh agama. Maksudnya dia akan tumbang. Dia akan tumbang. Wasaddidu wa qaribu. Maka berusahalah tepat, kalau tidak bisa tepat, muqarabah, mendekati ketepatan. Siapa yang terlalu semangat, ekstrim, dia akan tumbang. Dan banyak. Ya, teman-teman kita dulu kita lihat sangat ekstrim, begitu semangat, berlebihan, sekarang tumbang. Sudah tidak kelihatan lagi di pengajian. Sudah entah kemana kegiatannya, sudah berubah statusnya, berubah karena terlalu ekstrim berlebihan. Maka hati-hati, jangan terlalu semangat, terus ada namanya istirahat. Baik, di antara tips agar seorang bisa tidak bosan dalam beramal, variasi dalam beramal, ada variasi. Manusia ini bosan, ya. Maka dia ada waktu baca Quran, ya. Ada waktu misalnya untuk ikut pengajian, ada waktu dia baca tafsir. Ada waktu dia silaturahmi, ada waktu dia ketemu dengan kawan-kawan untuk menyambung tali persaudaraan meskipun di rumah makan. Ada waktu dia bercanda sama istri, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu dia telepon orang tuanya, dia kunjungi orang tuanya. Variasi dalam ibadah. Ada waktu dia puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari dalam sebulan. Ada waktu dia bersedekah, ada waktu dia lagi pingin umrah, dia umrah. Jadi variasi dalam ibadah membuat kita bisa continue, bisa buat kita continue. Beda kalau satu terus kita tekuni, terkadang kita bosan. Oh, di sini punya sifat bosan. Tapi kalau kita ada variasi, maka insya Allah kita mampu. Ya. Kemudian di antara tips agar kita bisa continue dalam beramal, atur waktu. Rasulullah SAW bersabda, fasaddidu wa qaribu. Tepatlah dalam beramal atau mendekati ketepatan. Wa abshiru, dan bergembiralah, wa yassiru, dan mudahkanlah, wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah, dan jadikanlah penolong kalian adalah beramal di pagi hari dan juga di sore hari dan sebagian dari malam hari. Ini Rasulullah SAW menganalogikan seorang sedang beramal seperti seorang musafir. Agar dia bisa sampai kepada tujuannya, dia harus atur waktu. Ada waktu pagi hari dia berjalan, kemudian dia istirahat. Ada waktu di sore hari dia berjalan, kemudian dia istirahat. Ada waktu di malam hari dia berjalan. Bukan jalan terus kemudian tumbang. Nah, kalau kita bisa memanage waktu, ini penting dalam continue amal soleh kita. Maka seorang mukmin, saya sering sampaikan, harus menghargai umurnya. Cara menghargai umurnya adalah dengan menghargai waktunya. Dan cara menghargai waktunya, dia manage waktunya. Sehingga ada waktu untuk ini, ada waktu. Kalau kita bisa bikin jadwal. Saya punya jadwal silaturahmi atau jenguk rumah ayah dan ibu sebulan sekali, misalnya. Saya punya jadwal telepon kakak adik sebulan sekali. Ada jadwal.
Saya punya jadwal untuk membaca buku ini, saya punya jadwal untuk kajian ini. Bikin jadwal sehingga kita mengatur waktu. Kalau ada reminder bagus sehingga kita tidak lalai. Ya. Kalau kita tidak bikin jadwal, kita akan tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat sehingga waktu kita tidak jelas, hidup tidak jelas. Dan saya sering bilang hidup ini ada target. Kalau nggak ada target, kita bakalan buang umur kita. Nggak tahu ngobrol sama orang sampai ngobrol dari asar sampai maghrib. Ngapain lagi? Udah ngobrol lanjut lagi sampai isya. Ngapain lagi? Sudah ngobrol lagi sampai subuh. Istri di dalam rumah ngomel-ngomel, ini pacarnya kali ngobrol nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena kita nggak ada target. Kalau ada target, saya besok mau ini, sehingga saya atur waktu saya. Jadi atur waktu. Rasulullah mengibaratkan kita seperti musafir. Kalau mau sampai, ada waktu istirahat, ada waktu giat berjalan. Berjalan di pagi hari sampai letih, istirahat siang hari, berjalan sore hari semangat sampai letih, istirahat malam hari, tengah malam jalan lagi. Dengan cara mengatur waktu, kau akan sampai pada tujuan. Dan kita hakikatnya adalah musafir menuju hari akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan waktu kita sedang diuji dengan buang-buang waktu, buang-buang umur. Saya sering sampaikan, kita ini berobat supaya panjang umur, kita olahraga supaya panjang umur, kita bayar mahal supaya kita makan ini pilih-pilih supaya kita sehat. Ketika Allah kasih kita umur panjang, umur kita buang-buang. Kita buang-buang umur tersebut untuk nonton ini, nonton ngobrol ini, komentar nggak ada manfaatnya. Maka atur waktu agar kita bisa continue dalam beramal saleh. Berikutnya, tips agar kita bisa continue dalam beramal saleh, ini sangat penting, adalah menciptakan nuansa di rumah tangga, nuansa orientasi akhirat oriented. Gimana caranya? Nuansa kita sama istri, sama anak-anak. Kalau kita bisa ciptakan nuansa ini, maka kita akan mudah istiqomah. Tetapi kalau istri kita duniawi, kita ukhrawi, agak susah. Oleh karenanya ketika kerjasama antara suami istri, kerjasama yang baik, kalau kita lagi malas, istri ingatkan. Istri lagi malas, suami akan diingatkan. Maka ciptakan, kita ingatkan, sayang, kita ini hidup cuma sebentar. Kita punya anak banyak, ini tujuannya apa? Kita ajak mereka ke surga. Bukan semakin buat kita tenggelam dalam neraka jahanam. Harus orientasi akhirat. Ada satu yang bilang, sayang, kamu belum baca Quran hari ini. Sayang, belum zikir pagi petang. Mau keluar rumah, Abi sudah baca doa keluar rumah enggak? Saya kadang ditelepon istri diajarin, sudah baca doa keluar rumah enggak? Kayak anak SD aja. Tapi ternyata memang saya kadang lupa. Ustaz lupa, ya wajar, Ustaz juga manusia. Lupa. Ya. Sudah zikir pagi petang enggak? Kita diingatkan, tidak masalah. Ya, apalagi istri yang ingat. Maka perlu kita ciptakan nuansa ukhrawi antara kita dengan istri. Kalau kita sudah klop, sudah sinkron antara kita dan istri, kita bisa istiqomah dan kita bisa continue dalam beramal saleh karena kita dan istri saling mengingatkan. Dan kita tularkan pada anak-anak. Ayo anak-anak, hidup cuma ini, jangan berfoya-foya, jangan ini. Ayo semangat ini, tolong ini, bantu keluargamu. Ajarin anak untuk silaturahmi, ajarin anak untuk membantu sepupunya, ajarin anak untuk membantu tetangga, ajarin anak untuk bersedekah, ajarin anak-anak, mulai kita tularkan pikiran akhirat oriented. Dengan kita begitu kita bisa continue. Makanya kerjasama suami istri sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu imra'an qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang suami bangun di malam hari fa shalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangun istrinya untuk salat malam fa shallat, istrinya pun salat malam. Wa in abad, kalau istrinya tidak mau salat malam, nadhaha fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah istrinya. Sayang bangun. Jangan, ini enggak boleh kayak gini. Apalagi gayung, sayang. Percikan rasa cinta, sayang bangun. Kata para ulama, tidak apa-apa sedikit paksakan agar dia terbiasa. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri qamat min al-lail fa shallat, dia bangun malam salat, suaminya masih bobok, dia salat. Setelah itu dia ada waktu fa aiqadat ahlahu, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau, nadhahat fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah suami. Ayo sayang, bangun sayang. Kata Nabi, fa in shallaya jami'an, kalau mereka berdua salat, apakah sendiri atau salat berjamaah, kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, maka keduanya dicatat oleh Allah
termasuk laki-laki yang banyak ingat Allah dan termasuk wanita yang banyak ingat Allah. Yang Allah mengatakan adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Meskipun mereka salat cuma sebentar, tetap dicatat yang banyak mengingat Allah. Karena ketika mereka bisa beribadah bersama, ini kualitas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kalau dibangun di atas ketakwaan, di atas ibadah kepada Allah, ini rumah tangga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan di rumah tangga seperti ini akan muncul generasi-generasi yang bermanfaat bagi umat, bukan bikin masalah bagi umat. Maka ciptakan orientasi akhirat di dalam rumah tangga. Apalagi sudah tua-tua, rambut sudah putih, masih pikir barang-barang branded melulu. Sampai kapan kau mikir barang branded? Sampai kapan? Sampai kapan? Ya, sudah masa muda sudah lewat, sudah pada rambut sudah pada tua, sudah pada uban tuh, uban depan, belakang, kanan, kiri uban. Nah, sampai kapan? Jadi kalau bisa ciptakan nuansa akhirat antara kita dengan istri, maka ini di antara faktor utama yang buat kita bisa continue dalam beramal soleh. Jadi masalah ketika seorang suami beribadah, istrinya ngarang-larang. Suaminya mau bersilaturahmi, mau kasih hadiah sama ibunya, istrinya orang ngapain kasih mama uang segitu? Ngapain mama sudah mau mati dikasih uang seperti itu? Akhirnya nggak jalan, ribut lagi. Sehingga akhirnya terputus. Suami jengkel, dia bisa terputus dari amalnya. Kemudian mungkin tips yang terakhir agar seorang bisa continue dalam beramal saleh, ya, tidak berhenti dari sisi apa? Dari sisi kapan dia bertemu dengan siapapun, dia berusaha berpikir apa yang saya bisa beri manfaat pada orang ini. Mungkin sebagian kita selama ini kalau ketemu orang, apa yang bisa saya ambil dari orang ini? Apa maslahat dunia yang saya bisa ambil dari orang ini? Itu mungkin kita banyak seperti itu. Sekarang kita mulai berpikir kalau Allah sudah beri kita kelebihan, apa yang bisa saya manfaatkan kepada orang ini? Apa yang bisa saya beri faedah kepada orang ini? Makanya Nabi ketika mengambil baiat kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di antaranya wa nushu likulli muslim. Hendaknya engkau wahai Jarir melakukan yang terbaik bagi setiap muslim. Yang kau temui, kau berusaha melakukan yang terbaik. Maka kita di rumah, siapa orang kita temui anak-anak. Apa yang bisa saya lakukan terbaik buat anak-anak saya di saat ini? Kita pikir dapat pahala. Kita ketemu pembantu, apa yang bisa saya sumbangsihkan buat membantu saya selain dia bekerja? Mungkin saya nasihati, mungkin saya suruh dia sholat, sebisa kita. Mungkin saya benarin jilbabnya. Mungkin saya nak, coba kamu nggak kirim uang ke orang tuamu nggak? Kita pikirin apa yang saya bisa kasih manfaat buat pembantu kita ini. Kalau kita bos, apa yang bisa saya beri manfaat bagi pegawai saya? Karena kalau kita kasih manfaat kepada dia, kita dapat manfaat di akhirat. Jangan terus gimana saya bisa ngabisin uang dia, gimana saya bisa peras dia sampai dia setengah mampus. Sekarang kita rubah pola berpikir. Bagaimana kita ketemu tetangga, kita bisa dapat pahala apa interaksi dengan tetangga? Senyum kayak, sapa kayak, ngajak ke masjid kayak. Sehingga setiap kita berinteraksi, kita ingin dapat pahala. Kita dalam grup, dalam komunitas, apa yang bisa saya lakukan di grup ini supaya ada pahala saya dapatkan? Bukan sekedar masuk di grup tanpa ada kegiatan apa, saya ingin cari pahala. Entah nasihati kayak, entah apa kayak, entah ngerem sesuatu kayak, entah apa kayak. Kita pikirkan. Sehingga dengan demikian amal kita tidak pernah berhenti dan kita tidak bosan insyaallah taala karena kita terbiasa beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampaikan semoga Allah menganugerahkan kepada kita amal saleh sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doa yang paling penting dalam hal ini, dua doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maknanya ya Allah, pembolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku dalam agama. Ini minta istiqamah. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agama. Hati ini sangat lemah. Dia mudah futur kapan saja gara-gara sesuatu yang dia lihat, gara-gara sesuatu yang didengar, maka dia mudah berubah. Hati ini sangat mudah berubah. Yang ngatur hati kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu, itu agar istiqamah. Yang kedua, doa mirip. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai pembolak-balik hati manusia, wahai pemaling. Kalau sarrif itu pemaling hati manusia, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sebagian ulama menafsirkan, yaitu ya Allah, palingkanlah hatiku dari satu ketaatan untuk berpindah ketaatan berikutnya,
Tadinya kita sudah silaturahmi, pingin tiba-tiba jadi hobi, pingin baca Quran, rindu baca Quran. Setelah baca Quran kok rindu ingin dengar kajian. Setelah dengar kajian kok rindu ingin untuk sholat duha misalnya. Jadi hati kita berpindah dari satu ketakwaan ke ketakwaan yang lain, satu ketaatan yang lain. Jadi doa yang kedua secara spesifik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, wahai pemaling hati manusia, palingkanlah hatiku dari satu ketaatan berikutnya. Karena yang buat kita cinta kepada ibadah adalah Allah. Walakinna Allah hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya yang membuat kalian cinta dengan keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah telah menghiasi keimanan dalam hati kalian, dan Allah telah membuat kalian benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Hati kita ini yang atur Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak ada alhamdulillah. Ada yang bertanya? Semakin banyak tanya semakin menunda makan siang. Ada yang bertanya? Jadi nggak enak. Silakan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dua pertanyaan. Yang pertama, continue dalam menjaga amal. Ya, kalau kita ada amal sebenarnya bisa kita lakukan tiap hari. Tapi kita melihat sekarang saya pingin seminggu sekali, tidak apa-apa. Kita seminggu sekali daripada kita satu hari, tiap hari ternyata kita tumbang nanti. Ya kita mulai dari seminggu sekali, nggak ada masalah. Nanti kalau kita sudah mulai merasa kuat, kita boleh tambah seminggu dua kali. Tidak apa-apa, dimulai dari yang penting kita yang kita bisa planningkan, kita bisa continue, kita mulai dari situ. Meskipun kita punya potensi untuk tiap hari, tidak apa-apa, tidak harus tiap hari. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang kedua, terus yang kedua mengenai mengatur waktu, untuk mengatur waktu supaya tidak terus-terusan beramal gitu. Nah, untuk mengisi waktu istirahatnya itu, apakah harus dengan amalan yang lainnya, apakah dengan kegiatan yang benar-benar kita santai-santai aja gitu? Bebas saja, yang penting mau tidur baca doa sehingga tidur kita bernilai ibadah. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Inilah ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya berharap dapat pahala dengan tidurku sebagaimana saya berharap dapat pahala dengan salat malamku. Kalau seorang tidur supaya bangun malam, tidurnya berpahala meskipun ngorok. Gimana caranya? Dia berdoa sebelum tidur. Niatkan saya ingin bangun malam. Tapi kalau sebelum tidur dia nonton YouTube sampai ketiduran, nggak ada niat sama sekali. Ngorok nggak dapat pahala. Beda nggak beda? Kita tidur 5 jam, 6 jam. Jadi nggak harus. Apa terserah orang masing-masing tidak bisa. Ada yang santai-santai dulu baru tidur. Ada yang main olahraga capek baru tidur. Ada yang minum kopi baru tidur. Macam-macam. Ada orang minum kopi nggak bisa tidur. Ada orang mau tidur minum kopi terlebih dahulu. Yang penting ketika tidur dia tidak minum kopi. Jadi yang penting niat. Adapun masalah cara masing-masing orang beda-beda. Oh iya. Apa hukumnya jika kajian membawa anak kecil yang mengganggu? Ini curhat. Kalau anak itu mengganggunya di luar ambang batas, ya perlu kita melihat kemaslahatan umum. Jadi membawa anak ke masjid kemaslahatan. Tetapi kaidah mengatakan kemaslahatan umum lebih diutamakan dari kemaslahatan apa? Yang sedikit. Kalau anak ini ributnya masih oke lah, masih kita aja yang terlalu sensi, ya. Kita jangan menghalangi anak ke masjid, biar mereka sejak kecil terbiasa ke masjid. Tapi kalau di ambang batas loncat-loncat, teriak-teriak, mengganggu, jangan dibawa ke masjid karena bikin fitnah. Akhirnya orang tidak bisa ngaji, akhirnya orang jengkel, akhirnya nggak bisa nyatat. Khawatir ada yang doain keburukan, ya. Maka kita lihat maslahat dan mudharat. Tapi kalau cuma ngerengek-ngerengek sedikit, kita sabar ya. Saya sering kalau saya naik pesawat ada anak bayi menangis, saya tidak marah sama sekali karena saya juga punya bayi. Saya tahu bagaimana susahnya bayi di pesawat. Teriak-teriak, biarin aja. Mungkin orang yang nggak pernah punya anak, apa ini mau marah-marah? Ini dia nggak pernah punya anak, dia nggak tahu. Nah, mungkin sama kalau ada orang misalnya sering diomelin istri, dia sabar.
Dia tidak heran ketika karena dia juga sering diomelin sama istri. Tadi malam ada salah seorang kepala desa bertanya, Ustaz, saya punya pertanyaan. Apa? Bagaimana menghadapi istri yang cerewet? Gitu. Saya bilang itu bukan problem kamu saja, banyak orang punya problem seperti itu. Santai aja, biasa aja. Tinggal kamu arahkan kepada ibadah. Jadi kalau kita punya anak, kita wajar lah anak ribut. Selama tidak melampaui ambang batas. Kalau melampaui ambang batas, sudah kita harus mengalah. Sudah kita nonton kajian di YouTube demi kemaslahatan banyak orang. Di RT saya mengadakan kurban kolektif setiap tahun 1 sapi 7 orang dengan harga sapi yang sudah disepakati. Banyak warga ikut hingga dapat 3-4 sapi, 3 sampai 4 ekor sapi. Pada saat pembelian sapi, panitia mendapatkan diskon dari penjual sapi sebesar 500.000 per sapi. Lalu uang diskon tersebut masuk kantong pribadi. Bolehkah Ustadz, apa hukumnya? Enggak boleh. Enggak boleh. Namanya kita enggak amanah. Kalau kita harganya sekian, kita harus sampaikan sekian karena kita adalah wakil yang membelikan. Wakil beda kalau kita penjual. Saya penjual, saya jual sapi, saya adalah distributor dari, misalnya saya penjual, saya orangnya terserah saya mau kasih harga berapa, ya saya nggak perlu kasih tahu saya ambil modal berapa. Ya, tapi kalau saya hanyalah wakil dari grup yang ingin beli sapi, saya yang kontak kepada penjual, ternyata penjual kasih diskon, nggak boleh masuk kantong saya. Kita bilang ini ada diskon, nggak boleh. Itu makan harta yang haram, nggak boleh. Ya, kecuali kita penjual ya kita terserah harga berapa. Yang penting kamu ridho, saya ridho, selesai. Baik, ada lagi bertanya? Silakan. Kan kita tidak boleh melarang seseorang untuk dari masjid keluar dari masjid. Namun apabila ada seseorang atau jemaah, tapi kita kenal dia sering bikin rusuh atau mungkin biasa mengganggu kita, apakah kita boleh sebagai DKM atau boleh demi kemaslahatan boleh. Ada orang gila di masjid dikeluarin nggak? Ini lebih parah dari orang gila. Orang gila mungkin diam aja, dia ganggu. Mending keluarin, nggak apa-apa. Tentu dengan cara yang baik, dengan pemberi diedukasi, dikasih tahu sehingga dia tahu sebab dia dikeluarkan. Tentu ada tahapan-tahapan, kartu kuning baru kartu merah. Semuanya ada aturan. Tidak serta-merta kita keluarin, kita nasihati berulang-ulang. Siapa tahu dia ada perubahan. Namanya manusia punya kesalahan. Baik, demikian saja kajian kita, karena antum belum makan siang kan, saya kasihan sama antum. Kita saling mengasihani. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.